ya bagi semua jemaat GSCA Philadelphia Tanjung Burung, ya jemaat yang semangat. Harapan kita nanti ke depan lebih semangat lagi. Kami merendahkan hati kami di hadapan Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau Tuhan Allah yang hidup, yang selalu mengasihi kepada kami pada siang hari ini. Sebentar lagi kami akan mengadakan ibadah Natal di tempat ini Tuhan. Kami memohon urapan kuasa Allah turun di tengah-tengah kami. Kami percaya bahwa Roh Kudus mau turun atas mereka, mengambil satu persatu, baik WL Singers, baik pemain musik Tuhan, semua yang terlibat, lebih-lebih hamba-Mu yang menyampaikan isi hati Tuhan pada siang hari ini. Kami percaya bahwa Tuhan berbicara kepada kami lewat firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kami siap untuk melayani Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Kami jalan-jalan, bertumbuh dan berdoa. Yes, yes, yes. Terima kasih. Selamat melayani. Tuhan memberkati. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Mari kita beri tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan Allah dinyatakan secara sempurna. Keselamatan diberikan dan hubungan antara manusia dan Allah dipulihkan. Natal merupakan undangan bagi kita untuk mengenal Allah secara pribadi, bertobat, menyambut kebenarannya, mengalami anugerahnya, dan hidup di dalam Yesus Kristus. Karena kami tahu Tuhan kami menyembah Engkau Allah yang Maha Kudus dan Allah Maha Suci. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus, mari kita dalam nama Yesus kami siap bersorak-sorai bagi Engkau. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Haleluya.
sekalian, hari ini hampir seluruh dunia merayakan kelahiran Tuhan Yesus kita. Amin. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia turun ke bumi, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Tuhan kami, Dia terus juru selamat dunia. Dia firman Allah, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus juru selamat dunia. Rayakan Yesus, rayakan Yesus, rayakan Dia lahir, Dia lahir, Dia lahir bagimu selamanya, selamanya. Dia lahir, Dia lahir, Dia lahir. Marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan kelahiran Tuhan kita, kelahiran Tuhan kita. Yes, terima kasih. Haleluya. Amin Yesus. Terima kasih Yesus. Amin. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang, bukan memuji-Mu selamanya. Terima kasih, amin. Yesus, Yesus, terima kasih buat anugerah-Mu buat hidupku sekarang, bukan memuji-Mu selamanya. Saya mengangkat tangan Yesus, Yesus, terima kasih. Demikian juga kami Bapa yang mendengarkan firman-Mu, bukalah pintu hati kami, biar firman ditaburkan pada sore hari ini semua daripada-Mu dan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami Tuhan. Kalau sebelum duduk saya ingin tos supaya suasana ngantuk, tos 1 orang 30 orang. Ya, kayak sepertinya tadi mulai seru. Ya, berikan yang terbaik kepada keluargamu, orang tuamu, istrimu, anakmu, papa, mamamu yang terbaik. Ya, Bapak Ibu yang dikasih di dalam Yesus Kristus, dan anak-anak saya juga ada tamu datang dari adik-adiknya. Setiap tahun kami
memang kumpul ya, suka kumpul di rumah bersama-sama. Kami yang muda jalan ke yang tua, tetapi harus siapin angpau juga ya, berbagi ya. Dulu sejak Imlek saya takut duluan karena kerja dulu kan gaji kecil. Imlek takut dulu Pak ya, malam itu bingung mau kasih ceban. Bapak Ibu yang dikasih, hari ini adalah hari Natal kelahiran Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu, tetapi kuasanya tetap sama. Belum sekarang dan sampai selama-lamanya ya. Di mana seorang anak telah diberikan kepada kita, seorang putra telah lahir bagi kita, lambang pemerintahannya ada di atas bahunya. Dialah penasehat ajaib, Raja Damai. Siapa dia? Yesus Kristus, Juru Selamat umat manusia. Barang siapa yang percaya kepada Dia tidak binasa, melainkan apa? Oleh satu kehidupan yang kekal. Itu dia. Yesus lagi 2000 tahun, tetapi kuasanya tidak berubah, tetap sama, penyertaan yang sama, sehingga dari Januari sampai Desember semua walaupun susah, walaupun banyak persoalan, sakit kepala, sakit gigi ya, satu lagi saya nggak berani katakan sakit kanker, urusan masing-masing. Kantong kering kan urusan masing-masing. Itu kantong kering bukan sakit, harus rajin bekerja. Sekeluarga mengucapkan selamat Natal kepada jemaat pengurus GSA Philadelphia Tanjung Burung ya, sehingga kadang-kadang orang kasih kita saking ada duitnya dulu masuk ke WC punya orang, kita keluarin bang, kasih lagi kembali ke mereka. Kadang-kadang kita bawa angkot terbatas, ketemu rombongan lagi, saudara lain datang lagi, aduh ya. Baik, kita masuk dalam firman Tuhan. Nggak lama-lama karena takut kembali lagi ya. Hadir, dia datang ke dalam dunia ini mengosongkan tubuhnya, lahir di palungan sesuatu desa namanya Bethlehem. Di situ dia lahir untuk menyelamatkan umat manusia, khususnya keluarga. Ini berbicara Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Tema nasional PGI saya ambil, yaitu Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Ini tema nasional di Indonesia. Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Ya, saya katakan lagi, siapa yang nggak sayang keluarga? Saya nggak. Ada yang benci nggak sama keluarga? Nggak ada sini ya, nggak ada yang ngaku. Jangan sampai ribut, berantem ya gara-gara sedikit warisan ya, malu sama orang-orang di luar. Ya, ayo kita sama-sama masuk dalam firman Tuhan. Matius 1 ayat 21 sampai dengan 25. Demikian firman Tuhan. Yang bisa lihat, ayo baca bersama-sama. Yang tidak bisa lihat, diam saja ya. Dengarkan pasang telinga. Baik. 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia siapa? Immanuel, yang berarti kita melihat ini adalah satu krisis keluarga terjadi. Saya uraikan ini keluarga. Kenapa tema ini sama dengan yang dikasih tema ini? Satu krisis keluarga. Kita melihat bagaimana sesungguhnya anak darah itu yaitu perawan bernama Maria. Tuhan bisa melihat kekudusan. Maria adalah pilihan Tuhan, taat, wanita yang kudus, wanita yang tulus menerima apa disampaikan
oleh malaikat Gabriel kepada dia. Sesudah bangun dari tidur, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan kepada ia, mengambil Maria sebagai istrinya. Bapak Ibu yang dikasih, sebelum malaikat datang kepada Yusuf, Yusuf sudah punya rencana, ya, diam-diam menceraikan atau meninggalkan Maria. Bagaimana sih? Khawatir sebagai pria, kok berpacaran belum menikah sudah hamil. Ini sebagai manusia normal, malu nggak kita laki-laki? Mana laki-laki di sini? Kalau laki-laki pacarmu kalau ada sesuatu, kamu bagaimana? Curiga nggak? Curiga sama. Ya, mereka juga manusia biasa. Tetapi lewat malaikat menguatkan Yusuf bahwa Yusuf anak Daud, jangan kau takut, ambillah Maria sebagai istrimu. Di sini Yusuf punya ketaatan, ketulusan, dan kekudusan hidup. Umat benar, terima Yesus. Satu kata, Yesus, dan jangan buat dosa lagi. Judi boleh nggak? Buntut boleh nggak? Sok buntut boleh? Kalau bilang nggak boleh, itu dosa. Tetapi Yusuf ini tetap taat dan tulus. Ayat 25 katakan apa? Tetapi tidak bersombong dengan dia sampai jaga kekudusan. Yesus lahir, yang lahir ke dunia untuk menyelamatkan siapa? Umat manusia, termasuk kita, Bapak Ibu, keluarga kita, saudara kita yang kita kasihi, yang kita cintai, ya. Satu, Yesus datang dunia sebagai juru selamat umat manusia. Ini ayat sering kali kita dengar dan sering kali kita bacakan, mungkin sudah di luar kepala kita, ya. Sudah hafal lah artinya, ya. Bapak Ibu, Yohanes 14 ayat 6 situ katakan, karena, ayo baca sama-sama yuk, bantu. Karena kata Yesus kepadanya, kata Yesus kepadanya, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini Yesus katakan sendiri, semua orang kalau mau ke rumah Bapa di surga harus melalui Tuhan Yesus, sehingga Ia mengarunia anaknya yang tunggal yaitu Yesus Kristus, supaya semua orang yang percaya kepada Tuhan tidak binasa, melainkan beroleh satu kehidupan yang kekal yang dijanjikan Tuhan bagi semua umat-umat percaya pilihan Allah. Amin. Ini yang kita rindukan. Rindu bertemu Tuhan Yesus. Amin. Siapa yang mau duluan pergi ke rumah Tuhan Yesus? Kalau bilang sungguh-sungguh dengan benar siap, saya nggak kapan saya kata Tuhan. Kadang-kadang kapan Tuhan panggil siap, kita hidupnya nggak tahu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi, tekanan saling mengasihi. Jangan berantem, jangan ribut, jangan ada masalah kecil jadi besar-besarkan. Jangan menyimpan akar kepahitan, simpanlah akar kemanis. Ya, banyak mandi jadi gula. Sebasar kita hidup ini. Yesus hadir untuk memulihkan keluarga, ingin keluarga baik kita, ingin anak kita baik, ya, sekolah yang benar, ya, pergaulan yang benar, ya, kita melihat sana, ya, salah bergaul, akibatnya apa? Masuk dalam narkoba, ya, pergaulan bebas, seks bebas, akibatnya apa? Kadang-kadang aduh orang tua sih ngomongin nggak mau dengar, ya, ngomongin nggak mau dengar, susah. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk apa? Hidup di dalam dosa lagi.
melainkan layanilah seorang akan yang lain. Ya. Jangan dikatakan kita sudah dibebaskan dan belenggu dosa. Pengorbanan Tuhan Yesus, dia lahir, dia mati, dia bangkit bagi siapa? Bagi kita semua. Firman Tuhan katakan, kita semua jangan engkau mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan kehidupan berbuat dosa lagi. Bapak Ibu, jaga hidup kita, kekudusan hidup kita, agar kita layak dan berkenan masuk di kerajaan surga yang dijanjikan Tuhan kepada umat pilihannya, yaitu kita semua. Amin. Bapak Ibu yang dikasih di dalam Yesus Kristus, keluarga menjadi terang dan garam yang berdampak. Bapak Ibu yang dikasih di dalam Yesus Kristus, mau nggak sampah-sampah yang ada tubuhmu dibuang? Mau? Siapa yang menyimpan sampah? Mau nggak? Sampah rumahmu buang nggak? Pak Hoking di rumah ada sampah, buang nggak? Atau disimpan? Oh, dibuang. Ya. Sampah setiap hari bung ada simpan tahunan, dibuang. Setiap hari atau dibuang setiap hari atau simpan tahunan? Setiap hari ya. Sampah kehidupan kita sehari, coba dibaca. Bisa baca ini? Bisa. Enggak bawa baca. Oh ya, jadi oke. Pak Pansud bacain nanti. Nanti tanya mau buang atau simpan ya. Iya, dia bacain. Pak Pansud bacain. Pak Yopi mau buang atau simpan gitu ya? Iya. Mau simpan biar simpan ya. Iya. Ini sampah ini kita buang. Ini sampah kita ambil. Suruh Pak Pansud bacain. Kalau nggak kelihatan cakapan nih. Hah? Kelihatan? Coba baca. Kencang-kencang Pak Pansud baca. Kepentingan diri sendiri. Mau simpan atau dibuang? Buang. Kan saya kalau pagi ada susah, teman susah, udahlah lu langsung makan buah yang kenyangan, lu mati-mati lah atau buang. Nggak ada kasih, buang aja ya. Saya enggak. Buang aja Pak. Buang aja Pak. Iya. Apalagi itu Pak? Ya nggak disimpan. Ya coba lagi bacain. Iri hati. Iri hati mau buang atau simpan? Hah? Mau buang atau simpan? Siapa mau simpan? Saya kasih. Simpan ya. Buang. Ya, buang ya. Ingat benar dibuang ya. Coba. Apalagi? Saya nggak tahu nih. Baca. Kedengkian. Terserah, jangan terpengaruh yang lain. Hah? Buang. Nggak ada guna, boyong. Ya akan kepahitan, iri hati, ya penyakit semua itu. Akar kepahitan. Hah? Buang juga, buang. Ya, jangan ada pungut sini ya. Apalagi? Hati-hatimu keluarkan, sampah-sampah itu keluar, buang. Perselisihan. Buang. Seringkali perselisihan. Sering. Hati buang, nggak ada lagi perselisihan. Amin. Amin ya. Ayo, apalagi? Roh pemecah. Roh pemecah, gosip, kata-kata orang. Ya, seringkali begini begitu, sampaikan orang. Oh begini si Ano begini, menjelek-jelekan orang, pemecah belah. Buang simpan. Kalau begitu jangan gosip dengan orang lain. Amin. Hati-hati orang memecah belah. Aduh dong, aduh kamu. Mau simpan terserah. Apa lagi? Amarah. Hah? Amarah. Kesel, buang aja ya. Pernah marah kami ya? Iya. Kami marah boleh, tapi ada masalah kesel manusiawi, tapi nggak boleh lah lama-lama. Istri saya ada saya. Tuhan ya, apalagi? Kesombongan. Buang atau simpan? Buang. Dikit orang kadang mau simpan kayak gitu. Makasih ya. Bapak Ibu yang dikasih, jangan simpan sampah-sampah hati-hatimu.
uang. Kenapa akar kepahitan, amarah, egois, ya, iri hati. Tetangga beli AC, kita malah kedinginan. Kasih baru lagi, asik baru lagi. Uang kapan belinya ini? Ya, menjaga tali persaudaraan. Coba kita lihat persaudaraan kerukunan keluarga yang kasih. Roma 12:10. Saya katakan, hendak kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului, memberi hormat, saling menegur duluan. Jangan ada masalah dikit. Kayak dan muka 4 gua pahit ya, kasih salaman juga pura-pura merengos ya. Nanti cerita lagi, Pak Gem, kenapa si aneh kamu salamu saya Pak Gem? Saya pusing ya, makan enak apapun saya udah nggak enak karena begitu ada kabar begitu. Kenapa? Jangan. Firman Tuhan saling mendahului memberi salam, saling menegur. Jangan biarkan masalah kecil. Saudara, kita melihat ada kasih Kristus di dalam hatimu. Kalau engkau bilang hari ini sampah-sampah itu engkau buang beneran dan engkau simpan. Saya tanya, mau simpan buang? Anda bilang buang ya. Jadi nggak ada disimpan lagi. Amin. Kalau masih ada, ingat catat siapa Allah masih simpan mereka. Ya. Apalagi coba 1 Petrus 1 ayat. Ayo lanjut lagi. Pelihara kasih persaudaraan, ya. Pelihara kasih persaudaraan kita, amin. Saling menguatkan, saling mendoakan, mau. Pelihara kasih persaudaraan, harus ada saling mendukung, saling menolong, ya. Kalau sendiri-sendiri mungkin salah jalan, kita akan jatuh. Kemudian Pak Petrus dengan kode ini, kode bilang sekarang servis sepi, ya servis handphone ya. Yang mau servis handphone boleh datang, yang saya promosi. Ya, servis handphone sepi, sekarang semua alat-alat mahal. Ya, gimana Pak Petrus? Pak Petrus kasih semangat. Ya, keadaan juga semua sama. Ya sabarlah. Apa yang bisa kita kerjakan? Kalau nggak ada handphone, kerja apa lain nggak apa-apa. Yang penting gitu. Jadi saling menguatkan. Kalau sendiri-sendiri salah jalan, maka kita akan gampang goyang, gampang sekali dijatuhi, ya. Gampang sekali iblis menggoda kita. Coba iblis jatuh. Tetapi apabila kalian bersatu, coba bergandengan tangan, bersatu, saling berdoa. Siapa yang mau berdoa? Kemudian Anda berdoa. Anda jangan berdoa, tapi sekali berdoa luar biasa. Tuhan berkatilah kami semua dengan kesulitan. Jadi kuat mereka sudah kuat kan? Saya masuk di mereka, masuk di dalam mereka. Kemudian saya didoakan, mereka memberikan masukan, mengajak saya ke gereja, memberikan saya arahan yang baik. Itulah sebagai sahabat yang sejati. Bukan bawa kita ke tempat yang doakan saya mereka. Kemudian saya dari masalah, kemudian saya jadi kuat. Ya, kalau saya jatuh, contoh nih, kalau saya jatuh, mereka kumpas saya. Ya, kuat ya. Bahaya. Saya kuat. Mereka apa? Memelukkan saya, menjaga saya, mendoakan saya. Itulah kita saling mau atau mau menjatuhkan. Jangan. Ya, terima kasih kode. Udah pas boleh dengan malam. Anak-anak hormatilah orang tuamu, itu firman Tuhan di dalam keluarga saya. Amin. 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 Selesai kalau kencang ini. Marilah kita menjaga hubungan baik antar sesama keluarga dengan meneladani Yesus, saling menolong, saling doakan dan peduli kepada sesama dan keluarga. Tuhan
Matius 1:25. Ya bagi itu semua. Bagi dua. Yang boleh kami lakukan yaitu tentang kasih menyertamu, terutama kami ingin keluarga kami boleh semua datang di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau, haleluya, amin. Amin. Agar kami layak untuk menerima roti dan anggur yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, memberkati kami semua ya Bapa. Biarlah roti dan anggur ini boleh memberikan kekuatan dalam kehidupan kami, bukan menjadi kutuk dalam kehidupan kami ya Bapa. Layakkan kami Tuhan, sucikan kami, kuduskan kami untuk di dalam Yesus Kristus. Roti ini melambangkan tubuh Yesus yang terpecah-pecah untuk menebus dosa dan kesalahan kita. Pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-pecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan aku. Makanlah roti ini di dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita merasakan kasih Tuhan, merasakan kasih sayang Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan Yesus. Darahnya tebus saya. Terima kasih Bapa, kami sudah lakukan perjamuan kudus ini pada sore hari ini. Yang lemah boleh kuatkan, yang sakit disembuhkan, yang pulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang beban berat, Kau tolong berikan kekuatan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua tangan-Mu. Segala puji, syukur, hormat, dan kemuliaan kami naikkan kepada-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Anak Allah yang
Ini hadiahnya banyak banget nih saudara nih. Ya kemungkinan satu orang bisa dapat satu ya. Tapi harus usaha. Ya. Ya. Siapa pembicara kita hari ini dalam ibadah kita? Oke. Berdiri. Siapa pembicara kita hari ini? Ya, beri tepuk tangan. Sini bro, sini. Ini well-bearing. Pertanyaan kedua saudara ya, kita sambil menunggu. Apa nama tema kita hari ini? Ada yang tahu? Apa tema khotbah kita hari ini? Iya. Berdiri. Ya langsung dari situ aja sedengar. Allah hadir untuk mengamankan keluarga. Haleluya. Mari sini Bu. Ya, oke. Haleluya. Pertanyaan ketiga saudara kan tadi mendengarkan firman Tuhan ya. Apa yang dimaksud dengan orake labora? Oke, Bu Yulin. Berdiri dulu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus tadi ada 3. Yesus lahir ke dunia. Ya, Yesus lahir ke dunia. Ya, Yesus lahir ke dunia itu untuk ada 3 saudara. Ada yang bisa jawab? Salah satunya aja, nggak usah banyak-banyak. Yesus lahir ke dunia untuk ya. Iya, silakan sini. Satu kehormatan ya. Kerja daripada malamnya ya. Oke. Pertanyaan yang keempat saudara, gampang bukan mudah saudara. Yesus lahir di mana? Ya siapa cepat dia dapat ya. Pertanyaan yang keenam. Wah ini siap-siap nih. Ya, Immanuel artinya apa? Tuhan beserta kita. Ya, maju ke depan. Jadi mana? Ya. Ini paling gampang nih saudara nih. Siap-siap ya. Itu kan gitu. Ya. Siapa nama Ibu Yesus? Ya, siapa? Ya, terima kasih ya. Salam dong. Dalam Yohanes berapakah? Akulah jalan kebenaran dan hidup. Yang sudah dapat tidak boleh. Ayo, apa? Yohanes 14:6. Yohanes 14:6 ya, betul. Oke ya, saya aja. Silakan buat makan Indomie. Ya, terima kasih. Ya. Saya minta untuk 3 orang kesini ke depan. 3 orang sambil membawa HP-nya. Mana? Tapi dalam HP itu ada Bible-nya ya. Jangan HP cuma ada game online. Yuk sini. Yuk. Adik-adik buka dalam Yohanes 3 ayat 12. Siapa dulu? Sampai cepat langsung tujuan. Oke. Langsung baca. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup. Pertama ya, terus yang kedua. Siap-siap. Langsung buka Yohanes 13 ayat 34. Angkat. Yohanes 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Oke, beri tepuk tangan. Tolong lagi-lagi kita tolong. Jangan dikasih yang ini. Siapa? Bisa. Salaman dong. Om, terima kasih banyak. Ya, oke bisa. Terus satu lagi dong. Ini kan, ya Pak Ceman, jangan turun dulu, belum disuruh.
menggigit dan saling menelan awas. Galatia 5 ayat 13. Ya sih. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu menggunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lebih mulia. Haleluya. Yuk kita tepuk tangan buat Renang. Silakan Renang. Aku mau kasih Renang. Ya, silakan dulu Renang. Ini yang bertiga nih. Yang bertiga. Siapa cepat dia dapat. Saya di sini aja dari enak lihatnya. Daripada tidak kalau kita kan mau buat bersama. Ya. Apa misi gereja dari GSJ Philadelphia? Berakar, bertumbuh dan berbuah. Misi. Melayani dengan kasih. Ya. Betul. Ya. Oke, tinggal 2 orang. Ya, tinggal 2. Rakokan lo dan suka. Ya. Nih, paling gampang. Apa kepanjangan dari GSA? Ayo, dari GSA. Ayo. Gereja Sidang Jemaat. Ya, kasih dari Marco. Tinggal Pak Dewi. Dewi sudah tanya nih Pak. Siapa nama pemain bass kita? Saya nggak tahu. Oke. Siapa nama kiper kita? Mari. Ternyata kenal ya. Oke. Suka siapa yang bagian paling memo? Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Ya, silakan kembali duduk di tempat. May my wish come true. All I want for Christmas is you. Anak di bawah 17 jangan dikasih. Oh iya, anak kecil. Ya, Agam, siap-siap. Kita nyanyikan Happy Birthday, Happy Birthday, Happy Birthday to you. Selamat sejahtera, sehat.
pernikahan, kemudian Chelsea, apa namanya? Natali ulang tahun, Syami juga ulang tahun, Upin ulang tahun. Mari kita berdiri, topang tangan, kita mau berdoa buat teman-teman kita. Haleluya, haleluya. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan pada sore hari ini. Kami bersyukur atas kasih dan penyertaan Bapa, di mana Engkau telah tolong keluarga Pak Akong dan Ibu Nati dalam ulang tahun pernikahannya Bapa. Tuhan telah menyertai berikan mereka kesehatan. Tuhan berkati dari sekolah yang pintar. Tuhan tolong keluarganya, orang tua, mama dan adik tokohnya, semua berkati mereka Tuhan. Berikan kesehatan yang terbaik Tuhan Yesus. Berikan kesetiaan terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan keluarga Pak Afo, Jami dan semua keluarga dalam tangan. Kami juga berdoa Ibu Pipin juga ulang tahun. Tuhan tolong Ibu Pipin, Tuhan jaga kesehatannya, anak-anak berkati Bapak. Dan tolong Bu Erwin, Tuhan di masa tuanya berikan kepada kesehatan Tuhan, apa yang dia berbuat buat melayani pekerjaan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak meninggalkan dia, terlalu menjaga, mengawasi dan menolong setiap. Oke, sekarang kita masih berdiri, kita akan masuk ke doa siapa? Happy birthday. Terima kasih, tepuk tangan yang meriah. Semua ini karena kasih-Mu Tuhan, begitu besar Tuhan di atas hidup kami. Terima kasih Bapa, firman kebenaran-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu Pak Kimsan, Gembala sidang kami. Dengan kebenaran firman-Mu Tuhan, Engkau menyatakan Tuhan, Engkau lahir ke dunia ini untuk kami. Begitu besar kasih-Mu di dunia sidang kami. Pakai setiap kami umat-Mu Tuhan, terus mendoakan Gembala sidang kami. Berikan kami hati yang penuh dengan belas kasihan Tuhan, untuk mau mendoakan Gembala sidang kami, mendukung Gembala sidang kami. Dia juga manusia, bisa lemah, tetapi berkat dukungan doalah ada satu kekuatan yang sangat dahsyat. Pelayanannya, berkati usaha pekerjaannya, berkati Tuhan rumah tangganya Tuhan, berkati usaha bisnisnya Tuhan. Tuhan tambahkan Tuhan, lipat gandakan Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Kami percaya Engkau bukakan pintu-pintu usaha pekerjaan buat jemaat yang setia, jemaat yang mengasihi Engkau ya Tuhan. Engkau melihat Tuhan jemaat-Mu di tempat ini, Tanjung Burung ini, jemaat yang khusus yang Kau pilih, yang Kau sayangi, yang Kau kasih Tuhan. Biar semakin cinta Tuhan, semakin mengasihi Tuhan. Biar setiap jemaat boleh mengalami Tuhan secara pribadi dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan juga kami berdoa untuk rumah tangga demi rumah tangga Tuhan, antara suami istri, anak dan orang tua, ada hidup dalam keharmonisan, dalam kerukunan boleh terjadi Tuhan. Biar ada rawatan Tuhan boleh terjadi Tuhan. Biar ada jiwa-jiwa Tuhan dimenangkan di sekeliling ini dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak, kami percaya Tuhan. Kami berdoa dan berdoa. Terima kasih, kami juga berdoa Tuhan bagi setiap donatur yang ada. Tuhan memberkati mereka terus Tuhan, dan mengalir dalam kehidupan mereka. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, Tuhan memberkati pekerjaan dan usahamu. Tuhan memberkati anak cucumu dimanapun mereka berada.
Yesus memberkati berlimpah-limpah-limpah.